si Bom Bom dan Rudi Iskariot. Biar jelas nih, di mana maksud mereka itu, yuk. Ya, biar jelas. Yang sepakat dengan saya, jangan naik. Sekali lagi teman-teman, ini saya belum lihat nih ada kemunculan Rudi Iskariot dan Bom Bom. Nggak ada kelihatan mereka di sini. 45 orang ini belum ada, belum nongol ini orangnya. Padahal mereka inilah teman-teman yang bikin gaduh. Begitu loh. Mereka inilah orang-orang yang mengganggu dan memelintir perkataan-perkataan saya. Seperti itu. Coba, ayo silakan. Mengenai Yesus punya Tuhan juga digoreng lagi. Dan kalau saya biarkan, kan banyak nih selama ini orang bilang sama saya, biarin aja lah bang. Ternyata setelah saya biarin, makin banyak mereka makin menyesatkan orang-orang yang nggak ngerti. Gitu loh. Setiap hari itu dilakukan setiap hari. Makanya saya kan pernah bilang sama kalian. Orang-orang ini, apalagi orang-orang di media sosial, itu sering kalau tidak mengkonsumsi kedua belah pihak, itu akhirnya apa? Akhirnya jadi sesat. Kalau hanya mengkonsumsi dari pihak satu pihak, itu orang jadi sesat karena dia tidak mendengarkan pihak lain. Saya kasih contoh nih. Contoh. Ada kasus yang lagi heboh di Indonesia tentang adanya seorang ABK, anak buah kapal, yang mengangkut 2 ton narkoboy. Ya kan? Terus ngadulah mamanya sama Hotman Paris. Hutapea. Apa katanya? Katanya, kalian lihat kan videonya Bang Hotman kan? Bahwa anak ini begini dan bahkan sampai Pak Presiden, tolong Pak Presiden bla bla bla. Itu kalau kita hanya mendengarkan dari pihak keluarga, coba kita dengerin dari pihak sebelah. Kalau mengkonsumsi sesuatu itu harus dari dua belah pihak. Begitu loh. Ternyata dari pihak sebelah yang menangkap itu, menurut penjelasannya diadakan transaksi di tengah laut. Coba. Ya kan? Jadi kan konsumsi kita berimbang nih. Berarti oh ternyata kasusnya begini gitu. Jangan dari satu belah pihak gimana. Kan begitu kejadiannya. Saya lihat komen-komennya itu. Abang Hotman Paris Hutapea kan mengupload video itu. Mamanya ngadu sama Hotman Paris mengenai kasus 2 ton narkoboy. Ya kan? Saya baca komen-komennya, hukum tidak adil, bla 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 bla. Jangan dengerin itu juga. Dengerin dari pihak sebelah. Sekalipun kita tahu bahwa banyak oknum-oknum ya dari pihak kepolisian yang berkasus narkoboy, tetapi kan ini juga sedang institusi ini kan sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Dengerin dong apa kata Pak polisinya. Itu ditangkap karena mereka melakukan transaksi di tengah laut. Yang namanya kapal itu kalau ngangkut ya di pelabuhan angkut. Masa ngangkut di tengah laut itu apa? Kan gitu, jadinya ada konsumsi yang berimbang. Begitu loh. Sekarang teman-teman saya tanya, yang namanya kapal, ini kita jadi ngobrolin mereka ini jadinya. Yang namanya kapal, kalau orang-orang sekolah ngangkut sesuatu yang resmi itu di pelabuhan bongkar muat barang. Ada manifestnya, penjelasan tentang surat barang, dokumen barang tuh ada. Iya, kalau memang benar-benar mau jujur. Masa kamu mau ngangkat barang nggak di pelabuhan? Kalau kamu ngangkat barang di tengah laut, kamu sudah harus curiga itu apa. Apalagi kalau kamu dapat duit, dikasih iming-iming duit. Kamu mau nggak nih ketemu saya di tengah laut sana, angkut ini, gua kasih duit lu ratusan juta. Ya polisi pasti nangkep.
Ya jangan begitu juga berpikirnya, itu kita harus berimbang. Nah begitu juga kepada kasus ini nih. Ketika Bom dan Rudy Iskariot terus menerus menggoreng statement-statement saya itu, saya diam saja, orang nggak tahu ini penjelasan dari sisi saya. Nah makanya saya sekarang ini mau berusaha nih. Biar ketemu biar enak, Bom sama Rudinya ke sini. Coba, ayo silakan. Biar jelas nih yang nonton nih, nggak nonton sepihak terus. Tapi diundang nggak mau datang. Kan? Inilah culasnya mereka ini. Inilah curangnya mereka ini. Kalau saya naik tempat Bom, diturunkan. Saya naik loh tempat Bom. Halo, salam saudaraku, kata Bom. Salam Pak Bom. Gimana Pak Bom kok belum bertobat-tobat aja? Tahu dia itu kalau itu saya, tahu. Diturunkannya. Setelah diturunkan, dia ngomong katanya, bukan saya. Habis itu ngaku saya. Coba. Untuk membuat pengakuan yang menurunkan saya itu dia atau bukan, dia saja nggak mau jujur. Pada waktu itu saya naik tempat dia, cuma malam-malam banget itu jam 2. Ada 400-an orang di situ nonton. Bayangkan, dalam 60 detik dia 2 kali bohong coba. 60 detik loh. 60 detik. Makanya saya juluki Bom ini sebagai pendeta 60 detik berbicara, 2 kali akan berdusta. Iya. Julukan saya kepada Bom itu. Pendeta 60 detik 2 kali berbohong. Untuk mengakui bahwa dia menurunkan saya aja dia nggak mau. Sebentar dia bilang menurunkan, sebentar tidak. Gimana? Gimana kita mau diskusi ini? Makanya sekarang saya undang nih, yuk. Biar jelas. Terus kepada Rudy yang ngaku-ngaku Tritunggal, ternyata Oones. Kalau nggak percaya, tanya Rudy. Kan kalian bangga-banggakan Rudy itu pemahamannya Tritunggal kan? Nih, saya kasih tunjuk sama kalian. Nih ya. Jadi jangan kalian itu termakan dengan mulut. Kalau mulut bisa ngaku-ngaku Tritunggal, tapi pemahamannya bukan. Saya pernah diskusi dengan dia, ini perihal Lukas pasal yang kedua. Nih. Saya balik lagi kamera saya teman-teman ya. Nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. 22 ya, biar kalian nggak bingung. Biar kalian gampang mengingatnya. 22, Lukas 2 ayat 22. Jadi 222 ya. Perhatikan. Lukas pasal yang kedua, ayat 22. Ketika saya diskusikan ini dengan Rudy Iskariot, tahu nggak kalian apa yang dikatakan ini? Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia di sini, saya baca aja dari 21 ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari, ia, Yesus, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya, siapanya Yesus, kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Saya tanya sama Rudy, oh itu Tuhan Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Iya. Menurut Rudy Iskariot, Tritunggal yang cetar membahana, Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Itulah yang kalian bangga-banggakan penganut Tritunggal itu.
Jadi jangan kalian itu, makanya teman-teman ya, cobalah pahamilah dulu nih, pahami yang saya omongin itu apa. Saya pernah diskusi dengan Nandar. Nandar bertanya, jadi Yesus bukan Tuhan? Saya bilang bukan. Terus Rudi Iskariot menggoreng, Yes, Edis tidak percaya Yesus Tuhan, katanya. Saya debat dengan Nandar, ya. Jadi kamu tidak, jadi Yesus bukan Tuhan. Saya bilang bukan, saya bilang bukan. Lalu potongan yang hanya 10 detik itu, ini Yesus, Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi teman-teman, makanya setiap diskusi itu lihatlah konteksnya. Yang saya katakan Yesus bukan Tuhan itu apa? Yesus bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu kamu maksud adalah Bapa di surga. Memang Yesus bukan Tuhan. Tuhan yang Bapa di surga bukan. Gitu loh. Sederhana kok, itu simple itu videonya semua, asal kalian itu nonton saya. Masalahnya kan banyak yang nonton saya ini hanya sebentar-sebentar. 10 menit pergi. 10 menit pergi. Ya gimana kalian mau tahu apa yang saya omongin? Begitu ya teman-teman ya. Yuk, silakan. Mungkin masih ada mereka masih menonton. Atau teman-teman gimana? Sudah coba saya telepon dulu ya, si Rudi.